Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Sebuah kesan negatif akan sulit dihindari ketika Anda mendengar kata pelacur. Profesi yang dilakukan dengan jalan menjajakan diri ini memang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Namun, di balik profesi yang menurut banyak orang negatif itu, pernahkah Anda sekedar menengok dan memperhatikan apa sebenarnya yang menjadi latar belakang keputusan mereka menjadi seorang pelacur? Rasanya tidak akan ada wanita yang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pelacur. Banyak faktor dalam hidup yang memaksa mereka untuk jatuh ke dalam profesi tersebut. Sebelum Anda menghakimi profesi yang dianggap negatif itu, coba Anda dengarkan beberapa latar belakang penyebab seseorang wanita menjadi seorang pelacur. Tidak semua wanita dengan sengaja menjadi seorang pelacur. Anda mungkin belum pernah mengetahui bahwa perjualbelian anak, khususnya remaja wanita, marak terjadi di Indonesia. Perdagangan ini kemudian yang bisa menjerat seorang wanita masuk dalam dunia prostitusi. Anda tidak akan pernah tahu bagaimana kejamnya dunia prostitusi. Sekali seseorang wanita masuk ke dalamnya, akan sulit bagi wanita tersebut untuk keluar dari jeratannya. Seorang wanita yang ingin kabur dari sebuah lingkungan prostitusi harus berhadapan dengan banyak pihak yang mungkin dapat mengancam keselamatan jiwanya. Inilah yang menyebabkan para wanita itu kemudian tetap melakukan profesi tersebut tanpa bisa mendapatkan apa yang disebut dengan kebebasan. Desakan ekonomi banyak melatar belakangi terjadinya seorang wanita berprofesi sebagai pelacur. Bayangkan jika misalnya dia ingin makan, dia ingin memenuhi kebutuhannya, tetapi tidak memiliki penghasilan lain. Keputusan menjadi pelacur akhirnya terpaksa diambil karena profesi inilah yang dapat memberikan mereka uang berjumlah banyak hanya dalam waktu sekejap saja. Mereka harus menempuh hidup dengan jalan prostitusi untuk tetap hidup dan menjalaninya. Tidak ada seorang wanita pun di dunia ini yang ingin memiliki profesi itu. Jangan menghakimi profesi ini tanpa mengetahui latar belakang mereka. Mengambil jalan yang menimbulkan banyak kontroversi ini. Janji negara untuk melindungi fakir miskin dan anak terlantar sesuai yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 nampaknya belum dapat terpenuhi. Apabila negara mampu menghidupi setiap wanita yang miskin, tidak memiliki keahlian, dan tidak mampu memperoleh pekerjaan, tidak akan ada seorang wanita pun yang akan menjadi seorang pelacur. Profesi ini tidak dapat begitu saja disalahkan karena banyak faktor yang mempengaruhi munculnya profesi ini, termasuk faktor pemerintah. Buka mata dan hati Anda. Tidak semua yang ada di dunia ini hadir dalam hitam dan putih saja.
Selalu akan ada sisi abu-abu dalam dunia ini yang sulit Anda hindari. Seorang pelacur di balik semua kontroversi yang mengelilinginya adalah satu hal yang terlalu pelik untuk sekedar diletakkan di sisi hitam putih saja. Jangan hakimi mereka, karena mereka juga punya keinginan yang sama dengan Anda, yaitu hidup tenang dan damai di dunia. Hanya saja jalan yang mereka miliki dan Anda miliki jelas tidak sama. Dengarkan kata hati mereka, mungkin itu sudah cukup. Lain halnya dengan tuntutan gaya hidup menjadi penyebab utama wanita terjerumus dalam dunia prostitusi atau lebih dikenal sebagai pelacur. Juga termasuk pengaruh budaya barat, godaan barang mewah kerap menarik perhatian dan menggoda iman. Saat ini prostitusi bukan lagi karena kebutuhan hidup, tapi tuntutan gaya hidup glamor dan mewah. Melacurkan diri menjadi salah satu cara agar pemenuhan gaya hidup bisa dipenuhi dengan mudah. Wanita melakukan prostitusi bukan prostitution by need, namun karena greed dan serakah. Mereka butuh banyak uang untuk lifestyle, kemewahan, dan pola hidup hedon. Prostitusi bukan masalah sebagian besar warga atau masyarakat Indonesia, tetapi hanya menyangkut kepentingan segelintir orang. Maraknya PSK dengan tarif tinggi juga bisnis prostitusi online kelas atas terbentuk karena dua hal. Pertama, berkaitan kemajuan zaman, terutama perkembangan teknologi informasi terhadap kehidupan sehari-hari. Yang kedua, terkait sensasi yang membuat pelanggan rela membayar sangat mahal, terkadang tidak masuk akal jika memakai layanan prostitusi kelas atas. Demi sensasi ini, orang rela membayar mahal. Sensasi itu adalah persoalan perseptual. Persepsi ini terbentuk oleh kondisi sosial dan pengalaman seseorang. Sensasi ini juga berkaitan dengan kekhasan sesuatu hal. Dalam prostitusi online kelas atas, sensasi itu bisa dibentuk karena para PSK-nya yang secara sosial dipersepsikan hampir tidak mungkin berprofesi di dunia esek-esek. Juga diperlukan upaya besar jika ingin mendapatkan kepuasan ragawi dari mereka. Prostitusi kelas atas tak semata ukurannya kecantikan. Artis menjadi PSK sudah banyak juga. Semua orang bisa berkencang dengan artis apabila artis papan atas tersebut menjajakan dirinya atau dijajakan oleh mucikari sebagai perantara dengan harga yang begitu mahal. Para pelanggannya seolah-olah merasakan sensasi yang luar biasa jika berhubungan badan dengan artis. Ada rasa bangga jika sudah melakukannya. Itulah sensasi yang selalu dikapitalisasi oleh PSK itu sendiri atau oleh mucikari dan germonya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan berjumpa pada video dan konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.